Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medinda Tendriola, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Saya angkatan 12, kelompok keempat. Di sini saya akan memaparkan secara singkat salah satu core values ASN, yaitu berakhlak mengenai berorientasi pelayanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian pelayanan publik itu sendiri. Yang kedua, apa saja unsur-unsur pelayanan publik. Yang ketiga, prinsip pelayanan publik. Yang keempat, apa saja fungsi dan tugas ASN. Yang kelima, pentingnya pelayanan prima. Yang keenam, contoh pelayanan prima. Dan yang terakhir, 3 kode etik perilaku. Pengertian berorientasi pelayanan menurut Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikutnya, unsur-unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan, yakni masyarakat, stakeholders atau sektor privat. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima penerima layanan. Berikut prinsip pelayanan publik. Yang pertama ada partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi segala tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif, yakni pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga dengan warga negara lain. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Itu harus ditetapkan dengan prinsip mudah, yang artinya persyaratan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi, dan juga murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut itu terjangkau. Keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya agar dapat mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang, dan mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh ada aksesibel, yang dimana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, yaitu dekat atau terjangkau, dan juga secara non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Kedelapan ada akuntabel, yang dimana penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggara pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada berkeadilan. Penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang terpenting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan warga negara lain. Contohnya yaitu melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Berikutnya ada tugas dan fungsi ASN. ASN yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berikut pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk dan jasa. Dan yang keenam, pelanggan puas akan kembali. Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi.
Berikut contoh pelayanan prima. Yang pertama, salam sapa. Kedua, tepat waktu. Ketiga, pemeriksaan setempat. Dan yang keempat, pembagian masker kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ada 3 kode etik berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Itulah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.